Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sudah berada di Manila Cathedral. Nah, ini adalah katedral yang berada di kota Manila, Filipina. Nah, di belakang saya ini merupakan bagian depan gedung Manila Cathedral. Untuk itu saya mau ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam dan kita melihat ada apa aja sih di dalam dan bagaimana sih suasana di dalam Manila Cathedral ini. Yuk ikutin terus perjalanan saya. Jadi untuk teman-teman tahu, Manila Cathedral ini berada di kawasan Kota Tua Intramuros, Manila. Jadi di Manila Cathedral ini memang menjadi objek wisata bukan hanya untuk warga Filipina, tetapi juga menjadi objek wisata bagi warga-warga dari sejumlah negara lain. Untuk bisa masuk ke kawasan Manila Cathedral ini, teman-teman harus berjalan kaki ya, karena memang akses jalan untuk kendaraan ditutup di depan Manila Cathedral. Jadi teman-teman bisa berjalan kaki dari kawasan masuk Intramuros, ya. Jalan kaki nggak jauh kok, paling cuma sekitar 100 meter. Jadi lagi ada sejumlah biarawati juga nih yang lagi kunjungan ke sini ya. Sepertinya dari negara-negara India nih sepertinya. Atau Sri Lanka mungkin. Nah, ini pintu masuk ke dalam gerejanya. Ada yang lagi wedding nih, teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di dalam gereja. Tidak bisa masuk ke tengah ya, karena memang lagi ada yang pernikahan. Jadi dibatasi. Hanya di bagian pinggir gereja. Saya nggak bisa masuk ke tengah, jadi hanya bisa berdiri sampai sini aja. Jadi awalnya Manila Cathedral ini adalah sebuah gubuk. Ya, ini awal mula gereja Katolik menyebar di Filipina dari tahun 1571. Awal dari sebuah gubuk, lalu berkembang hingga akhirnya kini Filipina menjadi negara dengan populasi umat Katolik terbesar di dunia. Nah, ini beberapa keluarga pengantin ya bersiap untuk mengantarkan pasangan ke depan altar. Nah, di depan ini juga ada monumen atau plakat ya dari Paus Yohanes Paulus II. Sepertinya beliau memang pernah memimpin misa di sini. Di sini juga ada toko ya yang menjual pernak-pernik Manila Cathedral. Memang rata-rata adalah patung Yesus disalib, patung Bunda Maria, dan ini ada pernak-pernik hiasan. Untuk harganya sendiri bervariasi ya, ada yang 200 peso, ada yang 100 peso, tapi rata-rata memang sekitar 200 peso ya kalau untuk gantungan kunci seperti ini. Atau sekitar hampir 100.000 rupiah lah. Nah, itu ada yang lagi berdoa juga ya.
Jadi kalau di Filipina ini orang berdoa rata-rata dia memegang patung Bunda Maria atau patung Tuhan Yesus agar yang berdoa ini merasa lebih dekat ya dengan Tuhan. Yang menarik di sini adalah adanya sumbangan atau kontribusi dari pemerintah Amerika dan Jepang terhadap renovasi dan perawatan gereja Katedral Manila setelah perang. Seperti kita tahu memang Filipina itu pernah dijajah sama Amerika dan Jepang ya. Dan saat penjajahan kedua negara tersebut, bangunan-bangunan salah satunya Katedral Manila ini memang sempat terkena imbas hingga mengalami kerusakan. Ini taman bagian samping kiri gereja Katedral Manila. Enak juga ya buat foto-foto. Masih ada pohon Natal, sisa-sisa Natal kemarin. Ya itu dia teman-teman kunjungan saya di gereja Katedral Manila. Agak kecewa sedikit karena tidak bisa masuk ke dalam bagian tengah ya, termasuk mendekati altar. Tapi ya tak apalah, karena memang lagi ada pernikahan juga, itu harus dimaklumi. Tapi saya tetap senang karena akhirnya bisa datang ke sini dan bisa masuk ke dalam.